Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube aku, Ria Brilian. Oke, aku sharing lagi aktivitas aku untuk hari ini ya teman-teman. Hari ini aku mau bikin dumpling pedas manis. Nah, ini bahannya udah aku siapkan, ada 2 buah dada ayam. Dan ini aku mau haluskan dulu ya teman-teman, tapi aku tidak pakai chopper ataupun blender gitu ya untuk menghaluskannya. Aku pakai pisau aja karena aku pengen dapatkan tekstur ayam yang lebih tidak terlalu lembut gitu teman-teman, jadi agak kasar sedikit. Dan ini aku cincang dada ayamnya juga tidak terlalu lembut ya teman-teman, biar ada tekstur yang agak bergerindil gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen menghaluskan daging entah itu sapi atau ayam, kalau kalian tidak punya chopper atau blender, kalian bisa menggunakan pisau besar ya teman-teman, dengan cara di cincang seperti ini ya. Kalau kalian mau mendapatkan tekstur yang lebih lembut, boleh nyincangnya tuh lebih lama. Oke, ini aku udah sisihkan dulu ya untuk daging ayamnya. Ini aku mau bikin kulit untuk dumplingnya ya teman-teman. Di sini aku pakai 7 sendok tepung terigu. Ini aku pakai tepung terigu yang curah aja ya teman-teman, dan aku tambahkan juga setengah sendok garam dan sedikit penyedap. Karena aku pengen kulit dumplingnya itu ada rasanya gitu teman-teman, tidak anyep ya. Jadi aku tambahin garam sama sedikit penyedap. Oke, tadi aku tuangkan air sedikit demi sedikit ya teman-teman, sambil diuleni, diaduk-aduk biar airnya merata. Dan adonannya itu setengah kali ya teman-teman, jadi nuang airnya tidak sekaligus ya, sedikit demi sedikit aja. Oke, ini aku tambahkan lagi sedikit air ya teman-teman karena adonannya masih agak keras. Dan ini airnya aku rasa udah cukup, mau aku uleni pakai tangannya teman-teman, tenang aja, tangan aku bersih. Lagi pula ini tidak untuk dijual ya teman-teman, jadi tidak perlu yang terlalu higienis. Oke, ini aku uleni ya teman-teman sampai setengah kalis. Ini udah setengah kalis ya. Ini mau aku diamkan selama kurang lebih 30 menit ya teman-teman, sambil aku tutup dengan kain serbet. Oke, udah aku sisihkan untuk adonannya. Ini aku mau bikin untuk isiannya ya teman-teman. Nah, ini daging ayam tadi aku cincang, aku tambahkan 1 butir telur ayam. Dan ini tidak perlu banyak-banyak ya, aku cukup tambahkan 1 aja. Dan ini aku masukkan untuk bumbu pelengkapnya, ada garam, gula, penyedap, sama lada bubuk ya teman-teman. Dan aku juga tambahkan irisan daun bawang sama seledri. Kalau kalian punya saus tiram atau kecap asin boleh ditambahkan ya teman-teman. Berhubung aku tidak ada, ya udah bumbu yang tadi aja aku sebutkan. Oke, nih aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Oke, tadi untuk isiannya udah tercampur merata teman-teman, aku sisihkan dulu. Lanjut aku mau bikin untuk kulit dumplingnya teman-teman. Di sini udah aku diamkan tadi ya selama 30 menit, mau aku uleni. Dan ini alasnya aku taburi tepung terigu ya teman-teman supaya tidak lengket. Digulung-gulung seperti ini ya. Dan ini aku mau potong jadi 2 dan setengahnya aku simpan dulu sambil aku tutupi sama kain serbet biar tidak kering ya teman-teman. Dan maaf banget ya teman-teman, tadi pembuatan kulitnya itu tidak sempat aku record, dan ini udah jadi ya teman-teman. Dan ini jadi 20 pieces ya teman-teman. Dan ini mau aku isi pakai isian ayam tadi ya teman-teman. Nah, ini aku lipat-lipat seperti ini ya teman-teman, di salah satu bagian sisinya sampai isiannya itu tertutup rapat. Dan untuk piringnya itu aku taburi sama sedikit tepung terigu ya teman-teman untuk menaruh dumplingnya biar tidak lengket. Oke, ini udah selesai ya teman-teman. Jadi seperti ini cara aku melipat dumpling. Sebenarnya ada banyak macam cara ya untuk melipatnya. Cuma aku pilih yang seperti ini aja, yang lebih simpel gitu teman-teman. Oke, ini aku mau goreng gitu ya. Ini aku bikin separuh dulu karena Mas Brilian itu udah pengen makan, udah waktunya makan siang. Dan ini aku mau goreng ya teman-teman. Ini mau langsung aku goreng aja ya teman-teman, tidak aku kukus dulu. Karena aku pengen dumplingnya itu kriuk gitu ya teman-teman kulitnya, jadi aku tambahkan banyak minyak. Sebenarnya ini tuh cara gorengnya atau panggang gitu ya teman-teman. Pakai sedikit minyak di wajan anti lengket, lalu disiram air kira-kira sepertiga gelas air, lalu ditutup rapat, biarkan sampai si airnya itu meresap ke dalam dumpling ya teman-teman, sampai bagian bawah di dumplingnya itu agak kecoklatan gitu ya, barulah diangkat ya. Gitu sebenarnya cara
untuk menggoreng dumplingnya teman-teman. Tapi karena kepepet waktu, jadi aku gorengnya seperti ini aja biar dapat dumpling yang lebih renyah gitu teman-teman. Karena ini kepepet waktu makan siang, jadi aku goreng aja langsung teman-teman. Tidak aku pakai cara yang tadi aku jelaskan ya. Nah ini udah matang ya dumplingnya, ini tuh gurih banget, bener-bener kulitnya itu terasa kriuk gitu teman-teman, dan dalamnya juga matang. Oke, ini lanjut aku mau goreng untuk ronde yang kedua. Nah ini gorengnya juga kayak goreng pastel gitu ya teman-teman. Cuma kalau pastel itu kan adonannya pakai telur gitu ya. Kalau dumpling ini tidak perlu menggunakan telur gitu teman-teman. Nah ini udah matang, mau aku susun di piringnya. Ini aku mau kasih tahu isian dalamnya seperti apa ya teman-teman. Ini tuh kriuk banget ya. Dan ini dalamnya pun matang teman-teman. Ini enak banget, gurih. Pokoknya rasanya tuh pas ya. Tidak terlalu asin dan juga tidak anyep. Nah itu aku mau siapin buat Mas Brilian makan. Dia udah gak sabar pengen nyobain. Dan teman-teman ini bisa dijadikan untuk lauk ataupun cemilan gitu ya. Oke, ini aku mau bikin pedas manisnya ya teman-teman. Ini aku rebus dulu untuk dumplingnya, jadi tidak aku kukus ya, aku rebus kayak gini aja. Dan ini aku rebus selama kurang lebih 10 menit gitu teman-teman. Pokoknya sampai si kulitnya itu matang gitu ya. Oke, sampai di menit ini aku mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah dukung channel YouTube aku berupa like, komen, serta subscribe. Terima kasih juga yang udah membagikan video aku di tab komunitasnya teman-teman. Pokoknya semua kebaikan teman-teman semoga dapat balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Amin ya robbal alamin. Oh ya, tadi untuk air rebusannya aku kasih sedikit minyak ya teman-teman biar tidak lengket satu sama lain. Oke, nah ini aku mau siapkan untuk bumbu tumisannya. Di situ ada bawang merah, bawang putih. Aku tumis dulu sampai berbau harum ya, sampai kecoklatan. Dan ini aku mau masukkan untuk cabenya ya teman-teman. Aku pakai cabai rawit aja. Sebenarnya boleh ditambahkan tomat, cuma tomat aku habis. Oh ya, tadi dumplingnya setelah aku rebus, aku goreng ya teman-teman. Cuma maaf tadi nggak sempat aku record. Dan ini aku masukkan untuk irisan daun bawang sama seledrinya ya teman-teman, biar ada warnanya gitu ya. Kalau mau dimakan langsung juga bisa ya teman-teman, tanpa ditumis seperti ini, tinggal dicocol aja gitu ya ke saus sambal atau saus tomat. Oke, ini aku masukkan tadi yang udah digoreng ya teman-teman. Nah ini aku masukkan kecap. Sebenarnya semalam itu Mas Brilian numpahin kecap di dumpling, jadi ini sisa tumbahan kecap aku masukkan aja. Dan aku tambahkan sedikit air ya teman-teman biar tidak terlalu kering, diaduk-aduk sampai merata. Dan juga tambahkan untuk bumbu pelengkapnya, garam, gula, sama penyedap. Ini tambahkan saus tiram juga akan lebih enak lagi ya teman-teman, apalagi kalau ditambah juga dengan kayak minyak wijen gitu ya, sedap banget, wangi. Ini enak banget teman-teman, ada manis, gurih, sama pedasnya, pokoknya nyampur jadi satu, mantul banget. Jadi kalau makan ini tuh aku nggak pernah makan nasi teman-teman, karena memang kulitnya itu kan udah mengandung tepung ya, jadi tidak perlu menggunakan nasi lagi, udah bikin kenyang. Ini diaduk-aduk ya teman-teman sampai bumbunya semuanya tercampur merata. Oh iya, aku mau sapa-sapa teman-teman semua nih. Aku belum sapa-sapa ya dari tadi. Halo teman-temanku semua, apa kabar untuk hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya ya teman-teman, dan tetap semangat, jangan lupa bersyukur. Salam kenal, salam silaturahmi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel YouTube aku, jangan lupa dukungannya, like, comment, serta subscribe. Dan teman-teman boleh saja tinggalkan jejaknya. Jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap kali aku upload video terbaru. Nah ini aku icip dulu ya teman-teman, siapa tahu ada yang kurang apa gitu ya. Ternyata udah pas banget, udah enak banget. Ini mau aku angkat ya teman-teman. Nah teman-teman sendiri masak apa nih di rumah? Boleh sharing, siapa tahu bisa jadi ide menu aku untuk selanjutnya ya. Mungkin ada ya menu teman-teman yang belum pernah aku masak. Oke, ini udah selesai, udah aku angkat ya teman-teman. Aku mau sajikan di piring saji. Dan pokoknya endolita banget teman-teman. Kalau kalian mau boleh dicoba ya. Nah ini tuh sebenarnya untuk menu makan malam aku gitu teman-teman.
Ini tadi pedas banget teman-teman. Karena aku ngasih cabenya itu mungkin agak banyakan gitu. Oke ya teman-teman, segitu aja aktivitas aku untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman. Maaf kalau ada kata atau perbuatannya tidak berkenan ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.